Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi sama teacher. Di sini kita akan mempelajari kebudayaan daerah Kepda ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai tahap perkawinan adat Melayu. Kemarin kita sudah mempelajari tahap-tahap, namun baru separuh ya, yaitu tahap merisik, meminang, mengantar tanda, mengantar belanja, dan gantung-gantung. Nah, pada kesempatan kali ini teacher akan melanjutkan kembali tahap selanjutnya ya. Nah, yang kemarin ya teacher harapkan kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan tahap-tahap yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya adalah tahap menjemput ya, setelah gantung-gantung yang dilakukan oleh keluarga pengantin adalah menjemput. Nah, menjemput di sini maksudnya mengundang para tamu undangan ya. Nah, tamu undangan ini yang diundang adalah sanak saudara, keluarga ya, kemudian jiran tetangga ya, tokoh masyarakat yang berada di dekat kampung terdekat mereka. Nah, dalam menjemput ini ya dilakukan oleh orang-orang separuh baya. Separuh baya di sini maksudnya sudah dewasa ya orang-orangnya. Nah, jadi dia datang ke rumah para undangan dengan memberikan maksud bahwa harus menghadiri upacara perkawinan. Nah, kemudian apabila ternyata di rumah tersebut tidak ada orang, ketika mau mengundang tiba-tiba rumahnya kosong, tidak ada orang. Nah, maka di situ diletakkan sehelai daun sirih ya. Diletakkan sehelai daun sirih di depan rumah, diselipkan di depan pintunya ya, itu sebagai tanda bahwa ada tukang jemput datang namun orang di rumah tidak ada. Berarti itu sudah sah bahwa orang yang ada di rumah tersebut diundang ke acara pernikahan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi istilah menjemput maksudnya mengundang tamu undangan untuk hadir ke acara pernikahan. Nah, itu. Kemudian tahap selanjutnya setelah menjemput adalah menggiling rempah ya. Menggiling rempah ini adalah acara masak memasak ya anak-anak ya. Masak memasak sebelum akad nikah dilaksanakan. Masak memasak ini ada yang mengetuainya anak-anak ya, ada kepala dapur atau juru masak. Nah, biasanya ini laki-laki yang mengerjakan, masak-masak justru laki-laki ya yang mengerjakan. Nah, namun yang perempuan atau ibu-ibunya berada di rumah ya, berada di rumah membuat bunga telur dan bunga rampai untuk kelengkapan acara pernikahan. Nah, di sini teacher ada tunjukkan contoh bunga rampai ya anak-anak ya. Ini bunga rampai. Bunga rampai itu adalah campuran ya daun pandan yang sudah dipotong halus. Ya, kemudian ada bunga mawarnya juga. Ini banyak bunga-bunga. Ada bunga kenanga ya di sini. Potongan bunga mawar melati ya. Jadi bunga rampai ini harum sekali baunya ya anak-anak. Ini adalah ciri khas Melayu ya. Ini mungkin anak-anak sudah pernah ya melihat setiap di upacara Melayu biasanya ada bunga rampai ini. Ini untuk kelengkapan pesta pernikahan ya. Kemudian kaum wanita tadi setelah membuat bunga rampai mereka juga membuat bunga telur. Nah, ini contoh bunga telur. Mungkin kalian dalam mengikuti undangan pernikahan ya anak-anak ya, atau undangan akikah mungkin dapat bisa diberi bunga telur oleh pemilik tuan rumah. Nah, ini bunga telur. Bunga telur ini terbuat dari kertas berwarna-warni, digantungkan satu butir telur yang sudah direbus. Ya, kemudian diberi tangkai bunganya terbuat dari bambu ya, yang diruncingkan. Bisa juga telurnya itu ditancapkan ke bambu tadi ya anak-anak ya. Tapi kalau dicontoh gambar teacher ini digantung ya. Nah, sekarang banyak sekali variasi bunga telur yang modern ya. Kalau dahulu dia dari bambu ya anak-anak ya. Nah,
Baiklah, sudah menggiling rempah ya. Dalam menggiling rempah ini berarti memasak. Nah, dalam acara masak-masak ini biasanya ramai ya, acaranya ramai ya, berlangsung semalam suntuk. Nah, jadi di dalam acara tersebut biasanya ada orang yang sambil bercanda, bersenda gurau ya, membuat kue ya. Nanti dia bercerita lucu. Jadi suasananya sangat ramai sekali dalam suasana menggiling rempah. Nah, kemudian tahapan selanjutnya sesudah memasak-masak, para pengantin ini berinai kecil ya. Jadi tahapan selanjutnya ada berinai kecil. Nah, jadi pengantin ini jari-jari tangannya diberi inai ya, diberi warna ya. Pernah ya melihat calon pengantin itu dia memakai warna kuku-kukunya, begitu juga tangannya. Seperti di buku ini. Di buku ini terdapat jari-jari tangan yang sudah dihias bagi pengantin laki-laki maupun perempuan ya anak-anak ya. Nah, jadi apabila inai ditinggalkan akan kelihatan jari dan telapak tangan yang diinaikan berwarna merah. Jadi inai ini terbuat dari daun pacar namanya. Daun pacar ditumbuk kemudian nanti ditempelkan di tangan. Lama-lama getah daun tersebut menjadi merah ya anak-anak ya. Nah, jadi dengan adanya inai terlihat sekali jarinya itu berseri-seri ya. Jadi calon laki-lakinya ini berinai juga tetapi hanya sedikit saja. Cukup di jari manis saja. Yang banyak memakai inai adalah pengantin perempuan. Baik, kemudian sudah berinai ya anak-anak, mereka pengantin ini adalah berandam. Berandam itu adalah kegiatan menghias pengantin agar kelihatan berseri, atau bersemangat untuk menghadapi hari pernikahan. Jadi pengantin itu sebagai raja dan ratu, jadi dia harus memiliki aura yang sangat berseri-seri ya, tidak boleh tampak lesu ya, tampak sakit ya, jadi harus segar begitu ya anak-anak ya, karena dia sebagai raja dan ratu. Berandam dilakukan baik pengantin dan perempuan di rumah laki-laki dan perempuan ya. Jadi di masing-masing rumah, laki-laki di rumahnya sendiri, perempuan di rumahnya sendiri berandam. Berandam itu maksudnya menghias ya anak-anak ya. Nah, jadi berandam ini dilakukan oleh tukang andam. Tukang andam ini orang yang bertugas untuk merias ya pengantin ya. Nah, jadi hiasannya ini, menghias pengantin ini memang butuh waktu lama ya anak-anak ya. Jadi ada acaranya tertentu. Nah, jadi baju-baju pengantinnya juga disiapkan di sana ya. Peralatan andamnya pun banyak ya. Kain putih diselimuti di bahu calon pengantin biasanya ya. Kemudian ada lilin, macam-macam benang ya. Karena upacara adat jadi banyak sekali yang digunakan di sini. Ada kelapa separuh tua, dibuang kulit luarnya, dibentuk kerucut begitu. Ya. Ada juga tepung tawar ya anak-anak ya. Nah, jadi upacara berandam ini panjang ya. Ada tahapan-tahapannya juga. Nah, siapa yang punya buku Kepda ini boleh kalian baca di sana, jadi lebih jelas ya anak-anak ya. Oke, sudah berandam. Ada lagi tahapan berikutnya. Apa selesai? Ini selesai ya anak-anak ya, sudah berandam selesai tahapannya. Berarti sudah berdandan dia, berarti bisa menuju ke pelaminannya atau singgasana tempat mereka berpesta nanti di sini. Nah, sesudah didandan nih anak-anak ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari teacher, cukup panjang lebar ya. Semoga kalian dapat memahaminya, mengerti, dan nanti teacher akan membagikan kalian soal seperti biasa. Jawab pertanyaannya di buku Kepda ya anak-anak ya. Demikian teacher harapkan tetap semangat walau belajar daring. Teacher akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.